Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang desain. Maaf sebelumnya Ibu, mungkin kita bisa menambah sedikit musik ya. Antara lain kita hidupkan natural forces, kekuatan-kekuatan natural yang alami dalam diri kita. Kita jaga keseimbangan dan harmoninya. Tidak kita rusak dengan mungkin makanan, mungkin gaya hidup, dan macam-macam yang merusakkan. Jadi ternyata memang kesehatan itu kuncinya lebih banyak pada manusianya, bukan pada penyakitnya. Terus kita tengok kebijaksanaan selanjutnya, yaitu ini masih dari buku aforisme tentang gerak dan makanan. Hippocrates, let food be thy medicine and medicine be thy food. Biarlah makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Ini maksudnya apa? Marilah kita makan yang menyehatkan. Jadi kuncinya di antara kunci kesehatan itu makanan. Maka let food be thy medicine. Jadi biarlah makanan menjadi obatmu. Dan medicine be thy food. Dan obat menjadi makananmu. Ini maksudnya sama. Kita makan sesuatu yang menyehatkan, yang berfungsi sebagai obat. Kalau hari ini ada pepatah begini, mungkin mirip dengan pepatahnya Hippocrates ini. Biarlah makanan menjadi obatmu, atau kalau tidak, nanti obat yang menjadi makananmu. Jadi mari kita makan yang menyehatkan. Sehingga makanan itu sendiri menjadi pendukung kesehatan kita. Karena kalau tidak, maka makanan akan jadi sebab hancurnya harmoni keseimbangan dalam diri kita sehingga kita sakit dan akhirnya menjadi terbalik, obat menjadi makanan kita. Tiap hari makan dan minum obat saja. Jadi ini penting. Biasanya yang sudah kena penyakit, yang sudah sepuh-sepuh baru sadar pentingnya makanan sehat. Yang tua-tua, yang masih muda-muda ya teman-teman sebagian besar yang ikuti ngaji ini kan banyak yang muda-muda. Itu biasanya masih belum sadar pentingnya makanan yang sehat. Pak, tapi uang saya kan pas-pasan untuk beli makanan sehat terus. Yo, sehat tidak ada hubungannya dengan mahal. Mungkin makanan yang murah-murah itu justru lebih menyehatkan. Ya makanan tertentu yang mahal-mahal itu justru banyak mengandung kolesterol, banyak mengandung unsur-unsur merusak dalam diri kita. Ayo hati-hati, makan tidak hanya mengikuti seleranya lidah, tapi juga kebutuhan badan untuk sehat. Ya, kalau mengikuti seleranya lidah itu yang memang karpe yang mangan enak, terus yang itu yang sudah jadi kegemaran kita. Tapi ya hati-hati. Karena kalau tidak, makanan tidak jadi obat kita, tapi sebaliknya obat menjadi makanan kita. Kemudian selain makanan apa? Gerak. Jadi gerak itu maksudnya ya tubuh kita ini butuh beraktivitas, butuh gerak. Dia ini fungsinya banyak, tubuh kita di tangan untuk apa, kaki untuk apa, dan macam-macam ini butuh gerak. Jangan rebahan saja, jangan santai saja. Makanya kata Hippocrates, walking is man's best medicine. Jalan-jalan adalah obat terbaik bagi seseorang. Nah, ini saya tidak tahu ini kalau yang muda-muda ini siapa yang merutinkan olahraga, merutinkan jalan-jalan.
Kalau ada yang nanti tanya, opo dalile kok kita harus jalan-jalan, ya pakai saja ayat dari Hippocrates. Walking is man's best medicine. Jalan-jalan itu adalah obat terbaik bagi seseorang. Bahkan ada quotes yang lain yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Jika suasana hatimu sedang buruk, pergilah jalan-jalan. Jika suasana hatimu masih buruk, pergilah jalan-jalan. Maunya Hippocrates ini kita gerak keluar, jalan-jalan, jangan diam saja. Ya Pak, tapi hari ini pandemi, Pak, tidak boleh keluar-keluar. Ya sudah, jalan-jalan tapi di rumah. Tidak tahu rumusnya gimana jalan-jalan di rumah itu. Jadi pokoknya geraklah, yang suka nanam-nanam, ya nanam-nanam lah, yang suka melihara-melihara apa, pelihara-pelihara lah. Asal tidak diam. Mungkin bersih-bersih rumah, ngecat-ngecat, nyuci, nyetrika, itu semua gerak. Aktivitas-aktivitas ini membuat mood kita mungkin bisa naik. Suasana hati kita tidak lagi murung, tidak lagi suntuk. Jadi, karena suasana hati yang baik, yang tidak suntuk, itu nanti mendukung kesehatan kita. Seperti tadi rumusnya, kesehatan psikis berpengaruh pada kesehatan fisik, demikian juga sebaliknya. Jadi ini rumus kebijaksanaan yang kedua. Yang ketiga, kebijaksanaan kesehatan selanjutnya ada pada aspek moderasi. Ini ada beberapa quotes yang saya bawa. Yang pertama, semua bagian tubuh memiliki fungsi. Jika digunakan secara moderat dan digunakan sesuai fungsinya, akan menjadi sehat, berkembang dengan baik, dan menua lebih lambat. Tetapi jika tidak digunakan secara tepat, mereka akan menjadi rentan terhadap penyakit, cacat dalam pertumbuhan, dan menua dengan cepat. Jadi, mari kita belajar. Ini di antara belajar kita, kan dalam filsafat itu selalu kita disuruh belajar tentang diri kita sendiri. Selama ini kalau saya bilang pelajari, pahami dirimu, itu teman-teman mesti konotasinya aspek batinnya, jati diri, kedalamannya. Tapi sebenarnya semuanya, tidak hanya aspek mentalnya, moralnya, batinnya, tapi juga fisiknya. Karena seperti saya bilang tadi, sehatnya fisik itu berpengaruh terhadap kesehatan mental, kesehatan rohani kita. Dan belajar tentang kesehatan fisik berarti kita harus paham fungsi dari bagian-bagian tubuh kita. Mata, telinga, tangan, kaki, hidung, dan lain sebagainya, mari kita pergunakan secara moderat. Moderat itu tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Mata yuk kita gunakan melihat secara pas dan tepat. Tidak terlalu banyak melihat sesuatu atau terlalu banyak tidak dipakai. Misalnya saya merem saja, tidak melihat, tidak begitu. Dipakai pas secukupnya saja. Waktunya merem tidur ya tidur, waktunya melek dipakai melihat ya melihat. Digunakan sesuai fungsinya. Jangan 24 jam di depan laptop terus. Pasti akan sakit mata kita. Kaki juga begitu, tangan juga begitu. Kalau kita rebahan saja, maka fungsinya kaki akan menurun, kekuatannya juga akan menurun. Tangan kita juga begitu. Kalau kita jarang gerak sebentar saja, biasanya terus capek. Itu berarti kita tidak mempergunakannya dengan baik. Kalau katanya Hippocrates, akan membuat kita rentan terhadap penyakit, pertumbuhannya cacat, dan menua dengan cepat. Menua dengan cepat itu cepat aus. Wong yo tidak pernah dipakai atau dipakai secara berlebihan. Jadi menggunakannya harus tepat atau pas.
Jadi jangan kekurangan juga jangan berlebihan, Pak. Saya mau istirahatkan mata, Pak, makanya saya tidur terus mulai habis subuh sampai jam 12 siang. Itu juga tidak modern. Berarti kekurangan cara pemakaiannya. Jadi terlalu banyak dipakai juga jelek. Wah, sekarang Pak saya sudah bisa muter stadion 50 kali sekali ngangkat loh. Ya berlebihan juga jelek. Jadi yuk digunakan yang pas saja. Jadi rumus kesehatan selanjutnya itu moderasi. Makanya ada kalimat selanjutnya dari Hippocrates, jika kita dapat memberi setiap individu jumlah nutrisi dan latihan yang tepat, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, kita akan menemukan cara paling aman untuk kesehatan. Jadi sehat itu ada pada moderasi, ada pada paradigma yang pas, tidak ekstrim. Nah, ini ternyata tidak hanya urusan rohani, urusan agama yang selama ini hari-hari ini kan kita banyak diskusi tentang moderasi beragama. Ternyata kesehatan fisik juga butuh moderasi. Diimplementasikan secara pas. Bahkan kata Hippocrates, baik tidur maupun kurang tidur, jika tidak pas sama-sama buruk. Maksudnya terlalu banyak tidur atau kurang tidur itu sama-sama buruk. Jadi ya tidur itu ya pas sesuai jamnya saja. Mungkin 7-8 jam ya sekitar itu kita tidur. Jangan kekurangan juga jangan berlebihan. Baik, mungkin waktunya sudah habis. Saya tambah satu lagi hikmah dari ajarannya Hippocrates, kebijaksanaan kesehatan. Penting juga kita memposisikan penyakit sebagai pelajaran. Jadi beliau menyatakan begini, orang yang bijaksana pasti menganggap kesehatan sebagai anugerah terbesar manusia dan mampu belajar dengan pikirannya sendiri bagaimana mengambil pelajaran dari sakitnya. Jadi orang bijaksana, ini kan yang dikejar-kejar para filosof itu kan jadi orang bijaksana. Cirinya dua, mampu bersyukur terhadap kesehatan yang dia nikmati, dan yang kedua mampu belajar terhadap rasa sakit yang dia rasakan. Jadi orang bijaksana itu setiap kali oleh Allah dianugerahi, diberi rasa sakit, dia belajar dari situ tentang dirinya, tentang penyakitnya, sehingga tidak jatuh pada lubang yang sama, tidak jatuh pada sakit yang sama, karena dia mengambil pelajaran dari sakit sebelumnya. Oh, kalau terlalu banyak makan ini, ternyata kemudian aku jadi pilek, aku jadi greges, demam, berarti aku jangan banyak makan itu. Nah, itu berarti bisa mengambil pelajaran dari sakitnya. Tubuhku capek sekali rasanya kok kayak dipukuli orang banyak ini. Aku habis apa sih ini tadi kok merasakan ini? Oh, ternyata aku habis tidur di atas lantai sambil nyanding kopi, nonton bal-balan, malam-malam kena angin malam, lupa nutup jendelanya. Berarti besok jangan gitu lagi lah. Itu namanya mengambil pelajaran dari rasa sakit. Yang bisa belajar seperti ini hanya orang bijaksana. Kalau ada orang bolak-balik kena penyakit yang sama dengan sebab yang sama, berarti dia tidak mengambil pelajaran dari sakit yang dia alami sebelumnya. Berarti kurang bijaksana. Kalau jadi orang yang bijaksana, ya kalau sehat bersyukur, kalau sakit belajar. Mana yang salah, mana yang tidak pas. Kemudian melakukan perbaikan diri.
Plato. Jadi kita itu bebas, tapi dalam hal tertentu kita ada batas. Nah, dari situ nanti Plato mengkategorikan manusia jadi 3. Yang pertama, filosofos. Filosofos itu manusia yang diikat, yang gayanya fokusnya pada logos. Dia namanya filosofos. Ada yang kedua, namanya filonikon atau filotimon. Itu manusia yang sibuk oleh tumos, mencitrakan diri, nyari nama, nyari kehormatan, memperjuangkan status. Itu namanya filonikon. Ada yang ketiga namanya filokrematon. Ini orang yang nyari seneng, epitumia, nyari harta, nyari istri cantik, suami cakep, pokoknya nyari seneng-seneng. Itu filokrematon. Jadi katanya Plato ya, jenis manusia tidak akan lepas dari 3 itu. Ada filosofos, filonikon, dan filokrematon. Kamu masuk yang mana ya nanti silahkan kamu muhasabah sendiri. Yang ada di pikiranmu itu yang dominan apa? Urusan makan, minum, seks, harta, atau urusan besok mau jadi apa, kerja apa, status di masyarakat apa, punya nama besar apa. Nah, itu berarti kamu filonikon. Atau peduli amat dengan harta, peduli amat dengan status. Aku senang dengan pengetahuan, aku senang dengan hikmah, senang dengan logos. Itu berarti senang dengan ilmu. Itu berarti kita kategori filosofos. Itu bukan berarti kalau filosofos nggak suka seks, nggak suka makan, nggak suka minum. Tapi fokus hidupnya tidak dimakan, minum, seks, dan nama besar. Tapi di ilmu pengetahuan. Sementara bukan berarti orang yang mengejar harta itu dia tidak punya ilmu atau tidak mau ilmu, karena untuk bisa kaya juga butuh ilmu yang tinggi. Tapi fokus hidupnya pada harta, pada makan, minum, seks, dan yang sejenis itu. Bukan berarti seks itu tidak butuh ilmu, nggak mungkin kamu bisa mengekspresikan gairahmu ke lawan jenis kalau kamu nggak ngerti triknya, tekniknya.